jadi bahan-bahan yang kita pakai itu di sini ada 130 gram margarin, bisa juga pakai yang udah plus butter, pakainya 150 gram ya, seperti Royal Colmia. Nah, karena aku nggak ada butter di sini, jadinya aku harus pakai butter lagi. Nah, di sini nanti kita pakainya 2 sendok makan. Ini aku pakai butter bungkusan aja. Dan selanjutnya kita sediakan juga susu kental manis, bebas pakai apa saja. Di sini kita pakai 110 gram. Bisa juga pakai sasetan, pakai 3 bungkus ya. Nah, bahan selanjutnya perlu kita siapkan yaitu adalah tepung maizena atau tepung sagu. Di sini aku pakai yang kotakan plus 100 gram. Kita nanti pakai 250 gram. Jadi sini aku pakai nanti 3,5 bungkus. Nah, jadi model yang kita butuhkan itu cuma segitu ya. Nah, jadi langsung aja kita buat. Siapkan wadah, masukkan 130 gram margarin. Selanjutnya masukkan butternya tadi. Kita pakai 2 sendok makan ya. Nah, selanjutnya tuangkan susu kental manisnya. Nah, selanjutnya ini margarin, butter, dan susunya kita aduk. Di sini kita nggak usah pakai mixer, kita bisa gunakan centong nasi seperti yang aku pakai ini. Bisa juga pakai mixer, di mixer sebentar aja. Bisa juga pakai whisk. Jadi bebas aja ya. Oke, ini kita aduk-aduk terus sampai dia itu tercampur rata dan sedikit lembut, tidak perlu sampai mengembang gitu. Oke, dan ini udah tercampur rata ya, tuh. Dia nggak usah perlu mengembang, yang penting tercampur rata dan sedikit lembut aja. Nah, selanjutnya di sini kita memasukkan tepung maizenanya. Kita masukkannya secara bertahap. Di sini aku masukkan per bungkus atau per 100 gram gitu. Kita masukkan tepung maizenanya. Setelah itu ini kita aduk-aduk secara perlahan aja agar tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Oke, ini udah tercampur rata ya. Adonannya sudah semakin berat dan semakin sulit untuk diaduk. Jadi kita gunakan aduknya pakai tangan. Di sini aku pakai sarung tangan plastik ya, biar lebih higienis gitu. Ini kita uleni sampai adonannya itu setengah kalis. Nah, setelah penambahan tepung yang ketiga, ini kita masukkan lagi tepungnya yang 50 gram tadi. Terus ini kita aduk hingga kalis dan bisa dibentuk ya. Oke, ini adonannya udah kalis dan sudah bisa dibentuk. Tuh. Nah, selanjutnya di sini adonannya aku sisihkan dulu. Di sini aku siapkan talenan. Di sini kita mau bentuk dulu kue semplitnya. Nah, selanjutnya di sini aku pakai spuit yang bentuknya seperti ini ya. Ini langsung kita masukkan aja adonannya. Kalau mau pakai cetakan yang lain juga boleh, nggak masalah. Nah, ini kita bentuk. Cara bentuknya itu adonan yang di dalamnya tinggal kita dorong pakai tangan dan kita tarik spuitnya seperti ini. Tuh, dia jadi ngebentuk seperti kayak bergaris gitu. Nah, lanjut ini kita bikin satu lagi gitu ya. Kita buat terus sampai dia itu banyakan gitu.
Nah, jadi karena aku agak merasa sulit gitu, butuh tenaga yang agak keras, jadi aku pakai teknik yang lain gitu. Di sini aku bikin dari batang kayu, tapi batang kayunya udah aku bersihin. Jadi ini tinggal aku masukin adonan, terus ini didorong pakai batang kayu. Tuh, dia adonannya terdorong tanpa speednya itu kita tarik. Tuh, jadinya lebih rapi kan. Terus di sini aku bikin ukuran pakai lidi biar nanti ukurannya sama. Aku potong adonannya, jadinya adonannya jauh lebih rapi. Nah, dan ini udah jadi satu loyang dan siap kita panggang. Di sini aku pakai oven tangkring gitu ya. Nah, di sini ovennya sebelumnya udah aku panasi kurang lebih 10 menit. Nah, ini kita panggang menggunakan api sedang cenderung kecil. Tuh. Kita panggang kurang lebih 20 menit ya. Oke, ini setelah 20 menit dan ini sudah matang merata ya. Tuh, jadi ini aku loyangnya nggak perlu aku pindah-pindah lagi. Yang penting apinya itu sedang cenderung kecil. Ini kita tunggu agak dingin dulu, baru nanti kita masukkan toples. Ini nggak gosong ya. Tuh. Untuk nastar yang kedua, di sini kita harus ada pakai bahan tambahan lagi, yaitu wafer. Di sini aku mau bikin nastar wafer. Pasti tahu lah ya dengan nastar wafer. Seperti biasa siapkan talenan. Di sini kita mau bentuk dulu adonannya. Nah, siapkan juga plastik. Di sini aku pakai plastik biasa gitu. Selanjutnya ini kita masukkan adonannya. Di sini kita mau pipihkan adonannya dulu. Bisa juga pakai rolling pin, tapi karena aku nggak ada rolling pin gitu, jadi aku pakai gelas, pakai barang-barang yang simpel aja ya. Nah, ini kita roll terus sampai dia agak menipis gitu adonannya. Jadi nggak usah terlalu tebal, nggak usah terlalu tipis juga. Nah, ini udah cukup tipisnya. Selanjutnya masukkan wafer. Terserah mau pakai wafer apa saja ya. Di sini aku pakai wafer ini. Selanjutnya gulung adonannya menutupi seluruh wafernya gitu ya. Sisi-sisi wafernya itu harus tertutupi semuanya. Nah, ini adonannya kita gulung secara perlahan dan butuh kesabaran agar hasilnya itu cantik, gak hancur. Nah, setelah tergulung semua, ini kita tekan-tekan lagi ya biar lebih rapi. Bahkan ini aku roll kembali. Nah, selanjutnya ini nastar wafernya mau kita potong-potong dengan ukuran 1 cm gitu atau 1 ruas jari gitu. Bebas sih sebenarnya mau potongannya seberapa tebal karena nggak masalah tergantung kematangannya. Nah, jadi potongannya seperti itu dan di sini aku sisihkan dulu. Aku mau potong-potong dulu sampai semuanya itu habis. Nah, jadi ini dia nastar wafernya udah siap aku bentuk semua dan ini kita siap untuk oven. Oke, langsung aja ini kita panggang ke ovennya. Sebelumnya ovennya udah kita panasi ya. Nah, ini kita panggang di bagian tengah aja ya, biar dia matangnya cantik dan merata. Ini kita panggang 10 menit dulu, nanti kita keluarkan bentar, mau kita poles alasnya. Karena nanti kita mau oles kuning telur di bagian atas kuenya. Oke, menunggu 10 menit, ini kue yang pertama tadi ini udah dingin ya. Kita mau pindahkan ke wadah dulu, karena masih ada kue yang mau kita bentuk, jadi loyangnya mau dipakai dulu ya. Ini aku dibantuin adik aku ya. Ini kita taruh-taruh ke wadah, terus nanti kita masukkan ke toples sama dengan kue yang lainnya. Karena kita mau bikin kue dengan bentuk yang seperti ini juga di loyang yang akan kita panggang selanjutnya. Nah, untuk tekstur kuenya ini aku coba pecahin tuh, lembut banget loh guys, sumpah, tapi matangnya itu merata. Oke, setelah 10 menit nastar wafernya tadi ini udah aku angkat ya dan udah cukup matang. Tapi kita mau oles dulu kuning telur. Nah, ini aku tinggal pecahin aja 1 butir kuning telur ya. Nah, dan ini di sini aku pakai kuas makeup dan sebelumnya udah aku cuci bersih ya. Ini kita poles-poles aja, kita poles agak tebal tapi tidak terlalu tebal juga di bagian atas kuenya. Ini kita poles semuanya sampai merata biar nanti hasilnya itu glow up.
Oke, dan ini udah kita poles kuning telurnya semua. Dan sekarang mau kita lanjut panggang lagi sekitar 5 menit. Jadi jumlah waktu pemanggangannya semua itu cuma 15 menit. Nah, dan ini dia kue semprit yang kedua. Tadi aku udah coba bentuk-bentukin semua ya, cuman gak aku videoin gitu. Ini langsung mau aku panggang aja ke ovennya tadi. Nah, ini nastar wafernya udah matang ya. Ini mau aku angkat, terus ini mau aku masukin. Oke, ini langsung aja lah ya aku angkat nastar wafernya. Ini sudah jadi, wangi banget deh ini. Oke, dan ini kita diamkan dulu ya hingga dingin, baru nanti kita masukkan ke toples. Nah, ini sudah dingin dan langsung aja kita masukkan ke toples. Sini aku udah sediain toples cantik ya. Nah, ini kita susun dulu semuanya ke dalam toples biar kita simpan. Oh iya, kue ini bisa awet hingga 2 bulan loh, asalkan tidak dibuka-buka gitu ya. Maksudnya kalau kita mau buka ditutup rapat lagi ya. Nah, ini dia hasilnya, lumayan banyak ya. Oke, langsung aja kita tutup agar tidak masuk angin. Nah, untuk semprit yang kedua ini juga udah matang ya. Ini sebelumnya udah aku diamin, aku nggak bisa dong ngangkat ya. Udah pakai kerlat, ini udah aku dinginin, makanya tadi aku bisa ngangkatnya pakai tangan gitu. Oke, jadi langsung aja ini kita bawa ke tempat yang biasa tadi. Ini kita tunggu dingin. Oke, dan ini sudah dingin, langsung saja siapkan toples seperti tadi. Di sini aku pakai toples kristal cantik lagi nih. Nah, ini muatannya juga lumayan banyak ya. Langsung aja ini kita susun dari wadah yang tadi juga. Ini kita susun satu persatu biar rapi. Oke, setelah itu kita taruh di sini sebagai pajangan aja dulu ya, sampai nanti kita mau makan.